Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ariel Mulana dengan NPM 2024-4357-0035, Prodi Teknik Informatika. Pada video ini, saya akan mempresentasikan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Camilan Sehat menggunakan metode Simple Additive Weighting. Aplikasi ini berbasis web, dibuat dengan bahasa pemrograman Python dan framework Streamlit, yang bertujuan untuk membantu masyarakat memilih camilan sehat berdasarkan kriteria gizi dan satunya kriteria harga. Kriteria gizi ini saya menggunakan Permenkes yang mengatur gula, garam, lemak, dan acuan label gizi yang dikeluarkan oleh BPOM. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir. Pada halaman awal ini, di sini ada username dan password. Dan tempat penelitian yang saya lakukan ini adalah di Indomaret Poltangan Swadaya. Jadi untuk pengambilan objek camilannya itu saya mengambil datanya di Indomaret Poltangan Swadaya. Masukkan username dan passwordnya. Setelah username dan passwordnya sudah berhasil dan benar, di sini ada tampilan awalnya yaitu dashboard. Nah, di sini ada sebelah kiri itu ada sidebar, yaitu di sini kita bisa upload Excel, dan di sini juga ada unduh template Excel yang agar nanti mengurangi kesalahan pada saat upload. Di sini ada menu dashboard utama, kelola data alternatif, kelola kriteria, data seluruh alternatif, matriks keputusan, matriks normalisasi, nilai preferensi, rankingan SAW, dan detail gizi produk. Dan di sini juga ada menu administrator, login, dan ini ada tombol logout. Di sini adalah tampilan yang belum terdapat data pada database-nya. Karena di sini saya sebelumnya sudah mengumpulkan data camilan dari Indomaret Poltangan Swadaya yang dijual di sana, saya mendapatkan 100 data camilan pada Indomaret tersebut. Saya menggunakan pengumpulan datanya teknik purposive sampling karena tidak semuanya camilan atau snack yang dijual di Indomaret itu memiliki acuan label gizi yang memenuhi syarat pada penelitian saya. Kriteria yang saya gunakan pada penelitian ini adalah ada 8, yaitu harga, energi total, terus lemak total, lemak jenuh, garam, protein. Nah, di sini kalau kita udah saya kan sini ada namanya file Excel. Nah, di sini Excel itu memuat data 100 camilan yang saya sudah tadi kumpulkan di Indomaret Poltangan Swadaya. Setelah udah diupload, saya import. Nah, di sini terlihat berhasil data dimuat. Nah, kenapa di dashboard ini belum muncul? Karena di dashboard ini adalah kalau kita sudah melakukan proses SAW, yaitu penampilan hasil dari perhitungannya, baru kita munculkan di sini. Karena tadi baru mengupload datanya saja, belum muncul di sini. Kita masuk ke menu kelola data alternatif. Nah, di sini terlihat konten yang memuat kelola data alternatif. Ini data yang sudah saya upload dari file Excel saya, yang saya dapatkan dari Indomaret Poltangan Swadaya. Di sini data ini
saya dapatkan dari informasi label gizi pada setiap camilan. Di belakang itu, di informasi label gizi pada setiap camilan itu terdapat total sajian dan 8 kriteria dalam penelitian saya. Di sini nama camilannya itu salah satunya isi udang pedas, dan kriterianya itu yang saya penelitian itu ada harga, energi total, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, gula, dan natrium. Di sini juga selain kita bisa upload data Excel yang kita punya, kalau kita ingin menambahkan datanya, kita bisa menambahkan yang baru di sini. Kita coba asal saja atau menambahkan untuk memvalidasi bahwa fungsi ini berjalan dengan baik. Kita tulis aja Chokomori. Biasanya di label belakang informasi gizi itu terdapat total sajian per kemasan. Kita tambahkan 2, misalkan 2 sajian per kemasan. Nah, nilai gizi ini nilai gizi dan kriteria ini saya terdapat ada harga, energi total, lemak jenuh, lemak total, protein, karbohidrat, gula, dan harganya saya taruh misalkan 15.000. Energi totalnya saya taruh sekitar 50. Lemak totalnya saya taruh 10. Lemak jenuhnya 5. Proteinnya 2. Karbohidratnya misalkan 3. Gulanya 3, natriumnya 50. Kita simpan. Nah, di sini berhasil Chokomori dimasukkan, kita cek lagi. Nah, di sini tadi kita masukkan Chokomori. Karena ini kan sebagai contoh aja, saya bawa tombol tambah data itu berhasil, saya hapus saja karena tidak ada di Indomaret. Saya hapus Chokomori. Ya, berhasil dihapus. Kita cek. Nah, udah berhasil dihapus. Ini 100 datanya. Lalu kita ke kriteria. Nah, di sini kalau kriteria, karena saya sudah menentukan sebelumnya itu ada 8 kriteria, jadi sini saya langsung memasukkan datanya ini ke database. Nah, di sini juga sama seperti alternatif tadi, ada tambah kriteria, edit kriteria, dan hapus. Reset ini gunanya adalah ketika kita untuk bobot kita bisa ubah, dan kalau reset balik ke setelan awal, itu yang ini yang sudah ditentukan penelitian. Di sini ada data seluruh alternatif. Saya membuat menu ini karena sebelumnya itu data camilan yang saya dapat itu adalah informasi gizinya itu per sajian saja. Sedangkan di setiap bungkus pada camilan itu beda-beda total sajiannya. Karena kan kalau kita lihat permasalahan di sekitar, banyak sekali yang masyarakat memakan satu bungkus camilan itu sendiri. Jadi untuk menyamaratakan semua datanya, jadi saya dihitungnya per bungkus semua. Jadi ini saya menggunakan rumus nilai persajian plus total sajian yang ada di belakang informasi nilai gizinya, itu dikalikan. Nah, ini data yang saya dapatkan. Ini data yang sudah per bungkus, nilai gizi asli per bungkusnya. Di sini juga pada table, semua table juga kita bisa besarkan seperti ini. Kita juga bisa search datanya. Ini juga kita juga bisa pilih mana yang mau di uncheck, cek datanya. Nah, kita masuk ke matriks keputusan, yaitu tahap pada metode SHW. Pada matriks keputusan ini, di sini saya tadi penulis sebelumnya sudah memberitahukan bahwa penulis sudah menentukan 8 kriteria dalam penelitian ini. Yaitu di sini ada keterangan dari setiap penelitian itu,
kriterianya C1 itu untuk harga, C2 untuk energi total, C3 lemak total, C4 lemak jenuh, C5 protein, C6 karbohidrat total, C7 gula, C8 natrium. Untuk kode alternatifnya ini sudah langsung diinput ketika sesuai urutan pada Excel. Yang tadi saya sudah, karena kan 100 data itu, kenapa saya membuat fitur upload Excel? Karena untuk mempermudah penggunaan user. Karena kalau satu-satu kan terlalu lama, jadi saya gunakan fitur upload di sini. Nah, di sini sudah terjadi matriks keputusan, yaitu terdiri dari kode alternatif, nama alternatif, dan 8 kriterianya. Lalu di sini kita bisa langsung, peneliti bisa langsung membuat cetak laporan. Nah, kita cetak. Nah, di sini juga unduh. Nah, sudah terdownload. Nah, untuk tampilannya laporan matriks keputusan ini sama seperti tampilan tadi, cuman ini disajikan dalam bentuk PDF. Dan ada kop pada laporan di setiap halamannya. Serta di bawah ada tanda tangan dan tanggal petugas. Ya, kita kembali lagi di aplikasinya. Pada proses metode SAW ini terdapat tahapan yang kedua, yaitu menghitung matriks normalisasi. Matriks normalisasi itu dihitung dari sebuah matriks keputusan. Lalu kita bisa pencet proses hitung dan simpan matriks normalisasi. Nah, sini sudah terjadi, sudah sukses, sistem berhasil menghitung. Kita pencet menu matriks normalisasi. Nah, di sini didapat sebuah tampilan matriks normalisasi. Ini hasil dari sebuah matriks table dari sebuah matriks normalisasi. Sama seperti tampilannya matriks keputusan, hanya saja data yang di tabel ini adalah data yang hasil dari matriks normalisasi. Nah, kita bisa, jika ingin kita cetak laporan PDF matriks normalisasi, tinggal klik, lalu kita unduh. Sukses. Nah, tampilannya sama seperti tadi, laporan matriks saja, datanya memuat matriks normalisasi, sama seperti tadi, ada skop dan tanda tangan petugas. Lalu di sini kita lanjutkan ke tahap ketiga sebuah metode SAW, yaitu nilai preferensi. Kita pencet. Nah, sudah berhasil dihitung oleh sistem. Di sini karena dalam sebuah metode SAW itu adalah tahap nilai preferensi dan ranking itu bisa berbarengan, hanya di-rankingkan saja ketika perankingan, maka di sistem saya membuat sekaligus dalam perhitungannya, sehingga nanti ketika di menu perankingan sudah tinggal menampilkan hasil dari perankingannya. Kita buka menu nilai preferensi. Nah, di sini muncullah nilai preferensi. Nah, sesuai rumus nilai preferensi ini adalah sigma dari W kali R. Di sini kita dapat adalah kode alternatif A1, itu OIC, didapat nilai preferensinya itu 0,1952. Nah, di sini juga kita bisa cetak laporan untuk nilai preferensi. Kita unduh. Sama seperti tampilannya, sama seperti laporan-laporan yang sebelumnya. Ada tanda tangannya juga. Lalu di sini kita buka perankingan SAW-nya, yang kita dapat di sebuah sistem itu adalah, ya, di sini yang nomor 1 itu adalah dengan kode alternatif A25 dengan nama alternatifnya itu Caca dan nilai preferensinya itu 0,672. Di sini rekomendasi utamanya tadi seperti saya sudah jelaskan. Lalu total alternatif yang diinput pada database itu 100 produk. Rentan nilainya adalah 0,066 sampai dengan 0,672.
Dan sini ada grafik keseluruhannya, kita bisa lihat juga bisa. Nah, ini adalah grafiknya. Lalu di sini juga kita juga bisa cetak laporan yang tadi sama seperti yang lainnya. Di sini bisa cetak. Nah, di sini terbuka. Hanya saja di sini ada keterangan lebih, yaitu hasil dari hasil dari rankingan, yaitu di sini ada kesimpulannya berdasarkan hasil tadi bahwa Caca dengan kode alternatif A25 mendapat nilai preferensi tertinggi yaitu 0,6720. Di sini peneliti juga membuat fitur pendukung. Fitur pendukung ini dibuat di luar metode SAW. Dia hanya membantu menginterpretasi hasil SAW, pembacaan hasilnya seperti apa. Tujuannya adalah agar si pengguna aplikasi ini memahami kesimpulan yang didapat dari sebuah metode SAW dari camilan sehat ini. Di sini saya garis bawahi dulu bahwa AI ini bisa atau tidaknya ini tergantung dari internet, harus on internet, dan tergantung ini kan saya pakai Gemini, jadi apakah di Gemininya banyak pengguna API-nya berat atau enggak di sananya. Jadi ini tergantung hasilnya. Coba saya jalankan. Sini tinggal klik saja. Nah, di sini ada menghasilkan analisis. Dia sedang memproses, manggil API ke Gemini. Di sini saya memakai AI Gemini untuk proses interpretasi AI-nya. Ya, memang cukup lama tergantung dari server Gemini-nya, kondisinya, karena pada akhir-akhir ini kan memang banyak sekali pengguna AI ya. Jadi tujuan untuk penulis membuat ini adalah untuk mempermudah pengguna aplikasi. Nah, di sini hasil dari interpretasi AI-nya menunjukkan bahwa analisisnya tadi sesuai dengan sistem bahwa Caca itu dengan kode alternatif A25 menempati peringkat 1 dengan nilai preferensi tertinggi yaitu 0,6720. Nah, di sini didasari dia menjelaskan bahwa kenapa sih Caca itu mendapatkan nilai tertinggi. Nah, di sini kelihatan bahwa dia mendapatkan beberapa kriteria dengan nilai tertinggi, yaitu lemak total, lemak jenuh, dan natrium. Dan untuk bertipe lain itu dia harganya itu termasuk paling murah ya. Kalau untuk di data yang saya dapat 6.500 dalam SAW, karena dia mendapatkan nilai tertinggi, dia itu menjadi faktor salah satu mendapatkan nilai preferensi. Dan di sisi lain dia memiliki kekurangan, yaitu pada proteinnya saja 1 gram, yaitu bersifat benefit. Kalau benefit kan semakin tinggi itu semakin bagus, sedangkan di sini adalah 1 gramnya otomatis dia kecil. Nah, di sini ada perbandingannya peringkat 1, 2, dan 3. Kita juga bisa ke atas lagi, kita lihat bahwa tadi peringkat 1 Caca, keduanya brownies crispy cheese dengan nilai preferensi 0,5, cukup jauh gapnya dengan Caca, dan brownies yang ketiga juga brownies crispy lemon cheese dengan nilai preferensi 0,498. Di sini menjelaskan bahwa harga A25 itu Caca memiliki harga 6.500 lebih murah, kan harga itu
bertipe kos lebih rendah dibandingkan A70 yaitu brownies seharga 13.700 dan A68 seharga 13.700. Sehingga si Caca ini lebih unggul nilainya pada kriteria harga karena kos. Kos itu kan kalau di metode SAW itu harga yang lebih rendah itu mendapatkan nilai normalisasi itu lebih menguntungkan atau lebih tinggi. Nah, di sini juga ada energi total sama seperti kasus harga karena harga energi total lemak jenuh protein karbohidrat total gula dan natrium itu adalah bersifat kos, sehingga semakin kecil nilai gizi yang pada suatu camilan itu maka nilai normalisasinya itu akan didapatkan lebih tinggi. Di sini kita bisa lihat detail-detailnya. Lalu di sini ada pengaruh yang tadi saya jelaskan bahwa pengaruh kriteria dan bobot karena fokus utamanya dalam penelitian ini adalah gula, natrium, lemak total dan lemak jenuh sesuai dengan Permenkes, sehingga penulis mempresentasikan 60%-nya itu dari total pembobotan itu untuk 4 kriteria ini. Dan untuk kriteria sekunder itu penulis mendasari dari nilai gizi yang lainnya, yaitu dengan dasarnya acuan label gizi yang dikeluarkan oleh BPOM, yaitu ada protein, ada energi total, karbohidrat total, dan di sini ada kriteria pendukung yang didapatkan dari wawancara pegawai Indomaret bahwa hasil dari wawancara tersebut, masyarakat dominan memilih sebuah camilan itu berdasarkan dari harga dulu. Jadi ketika Indomaret mempunyai promo harga lebih murah, tebus murah, kalau kita bisa lihat di minimarket, beli 1 gratis 1, otomatis masyarakat lebih memilih harga yang lebih murah. Di sini juga seperti yang tadi saya bilang, bahwa yang didapatkan dari informasi label gizi itu terdapat sebuah takaran saji atau serving. Banyak sekali yang konsumen tidak memerhatikan seperti takaran saji. Nah, ini sebenarnya sangat penting, walaupun ini tidak digunakan pada sebuah kriteria. Ini adalah sebagai penentu bahwa sebungkus itu berapa sih nilai gizi aslinya. Oleh karena itulah dasarnya saya untuk melakukan perhitungan nilai gizi real dalam bungkus. Nah, kesimpulan yang didapat adalah bahwa dari hasil yang tadi saya jelaskan, yang saya bacakan oleh interpretasi AI dari hasil perhitungan metode SAW, bahwa Caca memang terbukti mendapatkan alternatif hasil penilaian terbaik berdasarkan penilaian yang di atas dengan kriteria, bobot, lalu perbandingan 1, 2, 3, kenapa dia bisa lebih unggul dari produk yang peringkat 2 dan 3. Nah, di sini kita lanjut pada submenu detail gizi produk. Nah, di sini penulis juga membuat sebuah fitur tambahan di luar dari metode SAW, yaitu user atau admin bisa melihat sebuah lebih detail lagi sebuah alternatif atau camilan secara detail yang sudah diinput. Di sini kita bisa milih. Nah, di sini kita pilih aja tadi A1 itu kode alternatif 1 yang sudah tadi sesuai dengan urutan Excel-nya, itu ada isi udang pedas. Nah, di sini adalah profil nutrisi gizi per bungkus, yaitu yang tadi saya sudah jelaskan tentang nilai gizi yang ada di label gizi di bungkus dikalikan total serving, bahwa baru kita mendapatkan hasil real gizi per bungkus pada sebuah camilan. Nah, di sini yang tadi saya bilang bahwa penelitian ini didasari atas dasar Permenkes, yaitu tentang batas konsumsi harian
GGL dan BPOM tentang acuan label gizi. Di sini ada ALG-nya itu nomor 9 2016 dan Permenkes itu nomor 30 tahun 2013. Di sini saya membuat statue bar. Dari OIC ini mempunyai 13 gram per bungkusnya dan maksimal konsumsi gula per orang rata-rata itu 50 gram yang diatur oleh di dalam Permenkes. Sehingga kalau kita makan sebungkus OIC dengan dengan total gizi ini, nah ini kita udah mengkonsumsi sebesar 26% dari batas gula harian. Nah, ini cukup yang tidak disadari banyak oleh konsumen. Di sini saya biru itu masih 1/4 dari batas harian, dan ini batas hariannya ini maksimal itu udah termasuk makan berat juga, jadi emang seharian, bukan untuk camilan saja kalau Permenkes ini. Jadi emang untuk batas maksimal konsumsi harian rata-rata orang. Nah, di sini bahaya sekali ya, karena OIC ini dia memiliki natrium yang sangat besar, yaitu dalam perbungkusnya itu sekitar hampir menyentuh 1500 mg. Otomatis dia itu 500 mg ini udah mau maksimal. Jadi kalau kita makan satu bungkus aja, itu udah mengambil jatah 74,8%. Ini banyak banget konsumen yang tidak menyadarinya. Kenapa saya membuat hal ini? Adalah sebagai informasi tambahan aja, bahwa biar meningkatkan awareness, kesadaran ke masyarakat, para calon pembeli camilan, untuk kita kalau makan sebungkus itu ternyata banyak juga ya yang sebenarnya sudah hampir melewati batas maksimal yang harusnya seharian kita makan 24 jam, cuman dimakan sebungkus saja udah hampir memenuhi. Ini salah satunya natrium. Nah, di sini juga sama, saya juga penulis juga membuat fitur pendukung, yaitu interpretasi AI terhadap ini. Hasil ini dijelaskan oleh AI. Kalau memang kita nggak ngerti ini apa sih maksudnya, AI juga bisa bantu dari hasil yang tadi penulis atas fitur pendukung penulis yang penulis buat. Ini kita pencet saja, cuman memang untuk kecepatan interpretasi ini tergantung dari Gemininya sendiri. Karena ini kan kita juga manggilnya pakai API ya, jadi bukan langsung dari website Gemini, dari lokal ke API membutuhkan waktu. Ya, di sini terdapat kendala pada interpretasi AI bahwa tidak bisa digunakan karena server Google mengalami lonjakan penggunaan. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa fitur ini terdapat kekurangan. Fitur tambahan ini yaitu tergantung kondisi pada waktu ketika kita mencet, karena ini kan makanya di lokal LLM jadi memanggil API dari Gemininya. Selanjutnya ini sudah selesai sistem yang saya buat, yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan sehat menggunakan metode SAW. Bahwa di sini ada fitur utamanya, itu menghitung metode SAW menggunakan bahasa pemrograman Python dan framework Streamlit. Terus di sini juga ada dua fitur pendukung, yaitu interpretasi AI pada hasil dari sebuah SAW. Jadi udah dihitung metode SAW-nya, ngeluar hasil bahwa jadi di analisis narasi
Jadi dijelaskan oleh AI kenapa yang ranking 1 itu Caca. Nah, di sini ada contohnya, tadi sudah dijelaskan juga oleh saya. Dan ini yang kedua, fitur kedua itu detail gizi produk. Kayak itu di sini saya buat sebagai presentase nilai gizi real perbungkus dengan acuannya itu Permenkes dan BPOM. Cuman sayangnya di sini terdapat kendala, yaitu server Google Gemini mengalami ada lonjakan. Jadi kita tidak bisa lihat hasil dari sebuah interpretasi AI dari detail gizi produk. Dan untuk selanjutnya ini ada fitur, yaitu ketika sudah selesai semua yaitu kita logout. Nah, ini balik lagi ke halaman login. Sekian dari presentasi video saya tentang penelitian sistem pendukung keputusan pemilihan camilan sehat berdasarkan nilai gizi menggunakan metode SAW. Saya Ariel Maulana, NPM 202443570035. Undur diri pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.